Selamat siang, bertemu kembali kita dalam kuliah Engineering Proses Metalurgi 2. Hari ini kita akan membahas mengenai proses ekstraksi magnesium dengan jalur hidrometalurgi, melanjutkan pembahasan minggu lalu mengenai proses ekstraksi logam ringan, ya. Minggu kemarin proses ekstraksi titanium dengan jalur hidrometalurgi. Kita lanjutkan hari ini dengan proses ekstraksi magnesium dengan jalur hidrometalurgi. Saya mulai dengan karakteristik sifat fisik dan kimia dari magnesium. Magnesium ini merupakan salah satu logam ringan, sebagaimana tadi saya sudah kemukakan, mempunyai densitas 1,74 gram per centimeter kubik, berat atom 24, mempunyai temperatur leleh yang relatif rendah, yaitu 650 derajat Celcius, sedikit lebih rendah dari aluminium yang juga logam ringan lainnya, yaitu aluminium itu 660 derajat Celcius. Yang menarik, magnesium ini merupakan logam ketiga terbanyak yang digunakan dalam struktur setelah besi dan aluminium. Ya, di mana penggunaannya itu dalam struktur itu adalah pada paduan aluminium, itu yang paling banyak digunakan, khususnya pada industri pesawat terbang dan otomotif, untuk memberikan sifat yang ringan namun dengan kekuatan yang memadai, ya. Untuk satu kendaraan yang menggunakan bahan bakar tentu saja, termasuk juga pesawat, semakin ringan tentu konsumsi bahan bakarnya semakin rendah, ya. Meskipun ya harus memenuhi ketentuan requirement lainnya. Kemudian yang kedua, penggunaan lainnya dalam die casting dipadu dengan seng, kemudian sebagai desulfurization agents, agen untuk desulfurisasi pada proses pembuatan baja untuk menghilangkan sulfur, dan juga sebagai reducing agent, agen pereduksi pada proses produksi titanium dengan proses scroll, di mana prosesnya merupakan proses metalotermik, TiCl4 direduksi menjadi Ti metal, ya, oleh magnesium. Sebagaimana minggu kemarin juga ada sedikit pembahasan yang mengenai hal tersebut. Pada tabel berikut ditunjukkan perbandingan sifat magnesium dibandingkan dengan aluminium dan besi. Beberapa hal yang bisa kita catat di sini, densitasnya lebih rendah dari aluminium, ya, jadi lebih ringan. Magnesium 1,74, aluminium 2,7, besi 7,86. Kemudian melting point-nya tadi sudah disebutkan, 650, lebih rendah dari aluminium dan besi, signifikan lebih rendah dari besi. Kemudian yang menarik adalah spesifik strength-nya, kekuatan spesifiknya dalam kilo Newton meter per kilogram, ya. Tentu karena dia ringan, maka pembaginya ini jadi kecil, ya, sehingga spesifik strength-nya ini dibandingkan dengan baja lebih tinggi, dibandingkan dengan aluminium juga lebih tinggi. Kemudian tensile strength-nya untuk paduan AZ91D ini masih lebih rendah, ya, dibandingkan dengan aluminium A380 dan besi. Itu perbandingan sifat magnesium terhadap aluminium dan besi. Produksi magnesium dunia sampai dengan tahun lalu 2019 sekitar
1.100.000 ton tahun 2019 menurut USGS Mineral Commodity Summaries Januari 2020. Bisa kita lihat di sana Cina sebagai negara produsen yang terbesar ya, signifikan perbedaannya dengan negara-negara lainnya. Misalnya yang kedua itu Rusia, hanya 70.000 tahun 2018 naik menjadi 80.000. Nah, Cina mendominasi 860.000 2018, 900.000 ton 2019. Jadi ini adalah primary production, artinya tidak termasuk yang recycling. Di mana cadangannya itu terdapat dalam seawater, air laut, natural brines ya, air garam, kemudian di dolomit, serpentin, dan beberapa mineral lainnya nanti akan dibahas, di mana menurut USGS cadangannya ini cukup melimpah untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan mendatang. Kalau kita bandingkan produksi primer magnesium ini ya jauh ya dibandingkan dengan aluminium dan juga tembaga. Namun ya cukup strategik penggunaannya tadi untuk otomotif, untuk pesawat terbang, dalam bentuk metal ya, dan dalam bentuk senyawa nanti banyak sekali aplikasinya. Baik, ini data tahun 2015, proporsi dari konsumsi magnesium tadi sudah disebutkan juga. Dalam paduan aluminium ini paling banyak, kemudian sebagai logam struktur, kemudian untuk desulfurisasi tadi, kemudian electrochemical for other usage ini salah satunya untuk proteksi katodik baja ya. Magnesium merupakan salah satu jenis anoda korban. Oke, sedikit mengenai harganya. Ini tahun 2014 sampai 2019 diambil dari argusmedia.com, lebih tinggi dari aluminium ya, di mana dari tahun 2018 sampai pertengahan 2019 ini cenderung meningkat terus harganya di sekitar 4.500 sampai 5.000 USD per ton. Di bawahnya ini yang warnanya biru ini adalah aluminium ya, LME sekitar 2 ya, average. Kemudian bila dibandingkan dengan baja, ya signifikan lebih tinggi ya. Baja primary ini data 2016 0,64 USD per kilogram, jadi 7 kali lipatnya. Dibandingkan dengan titanium spong, ya hampir kurang lebih separuhnya. Itu mengenai harga logam magnesium ya. Bahan baku primer magnesium itu terdapat pada berbagai jenis mineral maupun dalam brine, air garam pekat, dan dalam air laut, di mana mineral utama sebagai sumber magnesium itu adalah dolomit, CaCO3, MgCO3 ya, kalsit dan magnesit komponen dari mineralnya, kemudian magnesit ya, tidak ada kalsiumnya di sana, dominan magnesium karbonat, kemudian brusit, MgOH 2 kali, di mana brusit ini juga merupakan nanti produk olahan juga dari dolomit maupun juga dari air laut.
Kemudian raw material lainnya adalah garam yang kaya magnesium seperti karnalit, MgCl2, KClX2O, kiserit, MgSO4, X2O, bisulfit, kainit, dan langbainit. Kemudian brine, air asin, pekat, dan juga air laut. Itu adalah sumber bahan baku primer magnesium. Untuk Indonesia, kita mempunyai potensi dolomit yang cukup signifikan. Sebagai contoh ditunjukkan di sini berita tahun lalu ya, 27 Mei 2019, di sini ada fotonya yang merupakan daerah tambang dolomit di Jawa Timur yang dimiliki oleh PT XXX ini ya, memiliki cadangan tambang dolomit 500 juta ton. Ya, jadi ini adalah satu potensi bahan baku yang dapat diproses baik untuk menghasilkan produk akhir berupa senyawa magnesium, apakah MgO ataukah MgOH 2 kali, atau kiserit MgSO4 X2O, atau ya bahkan bisa sampai menjadi logam magnesium ya, karena itu dilakukan di dunia ya, bahwa magnesium diproduksi salah satunya dari dolomit yang kita mempunyai raw materialnya di sini di Indonesia. Berikut ini ditunjukkan contoh komposisi dolomit dari Lamongan, Jawa Timur. Dikutip dari tesis S2 tahun 2013 di program Magister Rekayasa Pertambangan ITB, Saudara Kurniawan. Ini dalam komposisi unsurnya untuk 4 fraksi ukuran yang berbeda, di mana terlihat di sini kandungan tertingginya adalah kalsium, kemudian oksigen. Nah, dalam bentuk unsur kandungan magnesiumnya itu sekitar 12 sampai 13,5% ya. Kemudian ada pengontor lainnya adalah natrium atau sodium. Nah, selain itu rendah kandungannya. Ya, nanti bisa dikonversi menjadi komposisi oksidanya. Jadi ini contoh komposisi dolomit kita dari Lamongan, Jawa Timur. Ini adalah hasil XRD sampel dolomit dari daerah yang sama, dikutip juga dari tesis S2 tahun 2013, tesis S2 di program Magister Rekayasa Pertambangan ITB. Jadi terlihat di sini mineral paling dominannya adalah dolomit, ya, CaMgCO3 2 kali atau CaCO3 MgCO3, dan kalsit ya atau CaCO3. Jadi kalsit terpisah ya, sebagai mineral terpisah, merupakan komponen paling dominan kedua setelah dolomit ini, yang peaknya paling tinggi. Saya akan mulai dengan proses ekstraksi untuk menghasilkan produk-produk senyawa magnesium murni, ya, di mana nanti baru di bagian akhir membahas mengenai proses ekstraksi hingga dihasilkan magnesium logam, magnesium murni ya, dalam bentuk metal. Produk-produk senyawa magnesium itu meliputi yang pertama adalah magnesia atau MgO murni ya, kemudian magnesium hidroksida atau brucide, kemudian magnesium klorida ini sebagai raw material untuk memproduksi logam magnesium dengan proses elektrolisis dalam lelehan garam. Jadi dari MgCl2 ini dikonversi melalui proses elektrolisis menjadi logam magnesium. Kemudian produk lainnya magnesium karbonat, yang kelima magnesium sulfat atau kiserit, MgSO4X2O yang digunakan misalnya salah satunya adalah untuk pupuk ya, khususnya pupuk kelapa sawit. Ini adalah produk-produk senyawa
hasil olahan raw material dari mineral-mineral magnesium. Saya mulai dengan proses produksi magnesia MgO dari dolomit. Ditunjukkan secara umum konsepnya dengan flowsheet berikut. Ya, jadi ini contoh flowsheet di mana dolomit itu dilakukan proses leaching, pelindian dalam larutan asam klorida. Ya, jadi dolomit setelah dilakukan size reduction, dilakukan classification untuk mendapatkan fraksi ukuran tertentu, dilarutkan di dalam suatu reaktor untuk pelindihan. Ini dikutip dari Yildirim 2010. Pada konsentrasi HCl 22%, di mana pada proses pelindihan ini baik magnesium maupun kalsium dari MgCO3 dan CaCO3 kedua-duanya akan larut ya. Jadi reaksinya adalah sebagai berikut. Jadi Mg, Ca, CO3 2 kali plus HCl, Mg akan terlarut dalam bentuk Mg2+ atau MgCl2, demikian pula kalsiumnya dalam bentuk CaCl2 dan dihasilkan gas CO2. Itu yang terjadi pada tahap pelindihan. Oleh karena itu nanti akan ada tahap untuk pemisahan kalsium terlarut dan magnesium terlarut. Namun sebelum itu terdapat mineral yang tidak larut dalam larutan asam, khususnya adalah kuarsa ya. Nah, ini dipisahkan terlebih dahulu. Setelah dipisahkan residu yang tidak terlarut pada tahap leaching, maka tahap berikutnya adalah pengendapan Ca terlarut, kalsium terlarut dalam bentuk kalsium karbonat. Bagaimana caranya? Dengan menginjeksikan gas CO2. Apa yang terjadi dengan penginjeksian gas CO2 ini? Yang terjadi adalah pembentukan karbonat. Ya, kalau reaksinya ya CO2 plus H2O menjadi H2CO3. Di mana karbonat tersebut nanti akan bereaksi dengan kalsium membentuk kalsium karbonat ya, yang nanti dilakukan pemisahan, sementara magnesiumnya tidak membentuk karbonat. Jadi magnesiumnya tetap dalam fasa terlarut, ya, ekses CO2-nya keluar, magnesiumnya tetap dalam larutan. Nah, kalsium karbonatnya mengendap, dilakukan pemisahan solid liquid dengan filtrasi atau thickening, dilanjutkan filtrasi, diperoleh produk berupa PCC. Jadi kalsium karbonat ini juga menjadi produk ya yang juga laku dijual. Jadi PCC itu singkatan dari precipitated kalsium karbonat. Jadi itu yang terjadi, yang dilakukan setelah tahap leaching dalam larutan asam klorida untuk memisahkan Mg terlarut dan Ca terlarut. Yang terjadi presipitasi CaCO3 adalah sebagai berikut. Di CaCl2 bereaksi dengan gas CO2 tadi ya dalam air yang membentuk H2CO3. Nanti H2CO3 akan terdisosiasi menjadi 2H+ CO3 2-. Nah, CO3 2- ini yang bereaksi dengan Ca2+ menjadi CaCO3 yang kelarutannya rendah ya. Jadi dia mengendap dan dipisahkan sebagai byproduct ya, sebagai produk juga, bukan byproduct karena dominan juga kadarnya lebih tinggi daripada MgO ya. Jadi menjadi produk namanya PCC, precipitated calcium carbonate. Kemudian bagaimana recovery Mg terlarut dan bagaimana konversinya menjadi MgO? Ada paling tidak dua metode ya. Bisa dengan dipresipitasi dahulu dengan menaikkan pH-nya menjadi MgOH 2 kali, kemudian dilanjutkan kalsinasi. Nah, di sini yang diajukan oleh Yildirim ini prosesnya adalah pirohidrolisis. Jadi bisa dilakukan pirohidrolisis pada suhu 600 derajat Celcius, dipanaskan ya,
di mana pada proses pirohidrolisis ini yang terjadi adalah konversi dari MgCl2 menjadi MgO. Ya, jadi dari MgCl2 terlarut ya menjadi MgO padat dan dihasilkan atau diregenerasi HCl mula-mula dalam bentuk gas dan nanti ditangkap dalam suatu scrubbing system untuk dikonversi menjadi HCl cair yang dapat digunakan kembali pada proses leaching. Ini suhunya di atas 600 derajat Celcius. Jadi kembali dulu saya ke sini. Jadi setelah dilakukan pirohidrolisis ini dihasilkan produk MgO dan regenerated asam klorida. Ya. Jadi ini diabsorpsi dulu, ditambahkan air, kemudian dipakai kembali asam klorida dengan konsentrasi 20-21%. Jadi itu konsep flow sheet untuk menghasilkan, untuk memproduksi MgO dari dolomit. Ya, jadi melalui proses leaching dalam larutan asam klorida. Mengapa dipilih asam klorida? Karena ya satu dapat diregenerasi dengan pirohidrolisis tadi dan magnesium serta kalsium terlarut dapat dipisahkan dengan cara mengendapkan kalsiumnya dalam bentuk kalsium karbonat di sini dengan menginjeksikan gas CO2 yang nanti terkonversi menjadi karbonat. Baik, itu flow sheet proses produksi MgO dari dolomit. Ya, ini tadi sudah dibahas unit proses utamanya, pelindihan, presipitasi CaCO3 dan kristalisasi MgO serta regenerasi HCl dengan pirohidrolisis. Alternatif lainnya tadi sebagaimana saya sudah sebutkan adalah melalui proses presipitasi MgCl2, Mg terlarut dalam bentuk MgOH2 kali. Kemudian MgOH2 kali ini nanti dikalsinasi menghasilkan MgO. Ya, jadi ini untuk menghindari proses pirohidrolisis tadi yang ya lebih sulit ya, di mana dalam proses itu pirohidrolisis itu harus dijaga tetap ada air di situ. Kalau hanya penguapan saja vaporisasi nanti menjadi MgCl2 garam ya. Oke. Sebagai alternatif proses pirohidrolisis, Mg terlarut dipresipitasi terlebih dahulu menjadi MgOH2 kali. Kemudian MgOH2 kali ini dikalsinasi menjadi MgO. Presipitasi MgOH2 kali dapat dilakukan dengan menambahkan CaOH2 kali. Ya, di mana nanti kalsium hidroksida ini akan terkonversi menjadi kalsium klorida yang mempunyai kelarutan lebih tinggi ya, dalam bentuk kloridanya. Sementara Mg-nya mengendap dalam bentuk MgOH2 kali. Bila diperlukan ya ditambahkan SID ya sebagai katalis untuk presipitasi MgOH2 kali ya. SID-nya apa ya? MgOH2 kali juga. Nah, setelah dilakukan pemisahan padatan atau endapan MgOH2 kali ini, maka dapat dilanjutkan dengan proses kalsinasi untuk mengkonversi MgOH2 kali menjadi MgO atau melepaskan air hidratnya. Di mana hasil percobaan di laboratorium pada suhu 800 derajat Celcius 100% MgOH2 kali terkonversi menjadi MgO dalam waktu 2 jam. Ya, di mana pada prinsipnya semakin tinggi temperatur kalsinasi ya semakin cepat proses penghilangan air hidrat itu terjadi secara sempurna. Ya, itu alternatif lain sama-sama melalui proses leaching dalam larutan asam klorida, namun tidak dilakukan proses pirohidrolisis pada suhu 600 derajat Celcius tadi, melainkan dengan mengendapkan Mg terlarut dalam bentuk MgOH2 kali dulu. Sebenarnya MgOH2 kali ini pun juga sudah merupakan produk yang
laku dijual ya, yang ada pasarnya. Nah, ketika ingin menjadi MgO maka perlu satu tahap lagi, itu kalsinasi untuk mengkonversi MgOH2 kali menjadi MgO. Dalam bentuk suatu flow sheet, maka rute proses melalui leaching, presipitasi, kalsinasi tersebut dapat dilihat pada gambar berikut. Ya, prinsipnya sama tadi dengan yang melalui proses pirohidrolisis, hanya setelah pelindian dan pemisahan solid liquid, dipisahkan residunya, dilakukan presipitasi. Tidak ada proses pemisahan Ca menjadi karbonatnya ya. Jadi di sini dipresipitasi Mg terlarutnya. Jadi Mg-nya mengendap dalam bentuk MgOH2 kali, sementara Ca-nya terlarut ya. Terlarut yang masuk di fasa liquid di sini, nanti pun juga tetap bisa menjadi produk juga ya ketika dilakukan evaporasi menjadi garam CaCl2, atau ketika diinjeksikan gas CO2 tadi maka juga bisa menjadi CaCO3 ya, menjadi PCC, precipitated calcium carbonate. Sementara MgOH2 kali nanti dilakukan kalsinasi untuk menghasilkan produk akhir berupa serbuk MgO. Nah, ini diilustrasikan hasil percobaan di laboratorium, dihasilkan serbuk MgO murni ya, yang diletakkan di atas gelas arloji ini yang warnanya putih. Hasil kalsinasi pada suhu 800 derajat Celcius yang murni ya, paling tidak juga bisa dilihat di sini hasil analisis XRD-nya yang terdeteksi hanya MgO saja. Hanya MgO saja. Ya bisa saja pengotornya di sana ada misalnya CaOH2 kali ya, bisa ya, atau CaO ketika terkalsinasi. Namun sudah mendekati 99% kemurniannya. Ya, ini contoh produk serbuk MgO yang disintesis dari dolomit yang diperoleh dari Lamongan, Jawa Timur, dengan rute proses pelindian dalam larutan asam klorida, presipitasi MgOH2 kali, dan kalsinasi MgOH2 kali menjadi MgO. Baik, itu rute proses atau flow sheet untuk menghasilkan MgO. Nah, digunakan untuk apa MgO itu? Cukup banyak penggunaannya ya pada berbagai sektor, dan kita pun di Indonesia ya belum memproduksinya, masih mengimpor ya MgO ini. Untuk sektor apa saja, misalnya untuk abrasif, untuk makanan ternak, untuk aditif di boiler, untuk feed water boiler treatment, untuk chemical, dalam hal ini sebagai starting material untuk memproduksi MgCl2 ya, MgO murni bisa dilarutkan lagi dalam HCl, nanti dikristalisasi menjadi MgCl2 murni yang menjadi bahan baku untuk elektrolisis garam leleh Mg ya, dihasilkan Mg logam, dan juga bisa dengan proses termal ya, proses pirometalurgi, proses fission, metalotermik ya, direduksi dengan silikon ya, ferrosilikon, nanti menjadi magnesium metal juga. Kemudian yang lainnya untuk coating, untuk construction, electrical, semiconductors, insulating filler between wire and outer sheet in heating element, pupuk ya. Ini juga penggunaan yang banyak saat ini di Indonesia. Jadi MgO ini sebagai sumber magnesium untuk tumbuhan. Kemudian di industri pengecoran, di industri gelas, untuk insulations, ini penggunaan
MgO, magnesia. Yang lainnya misalnya untuk industri refraktori sebagai bahan baku bata tahan api tipe magnesia ya, magnesia brick, lubricant oil, pharmaceutical, plastic manufacture, ceramic, rubber compounding, sugar refining, juga di dalam proses-proses ekstraksi logam khususnya untuk mempresipitasi ion terlarut ya. Misalnya untuk mempresipitasi nikel dalam bentuk nikel hidroksida ya, hasil leaching biji nikel laterit. Nah, salah satunya menggunakan MgO ya, yang nanti ketika ditambahkan dalam bentuk slari yang menjadi MgOH 2 kali. Kemudian untuk wastewater treatment khususnya untuk neutralizing agent ya. Jadi dibandingkan dengan CaO, MgO ini ketika ditambahkan dalam larutan sulfat, dia mempunyai kelarutan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kalsium ya, di mana kalsium cenderung mengendap nanti menjadi kalsium sulfat. Nah, hal tersebut tidak bisa ketika produk yang dipresipitasi itu merupakan produk akhir yang diharapkan mempunyai kemurnian tertentu ya. Misalnya nikel hidroksida ketika ditambahkan CaO misalnya dia mengendap dalam bentuk CaSO4 ya, nanti kemurnian produk MHP-nya akan rendah. Nah, ketika ditambahkan MgO tetap nanti Mg-nya tetap terlarut. Oke, itu beberapa penggunaan terkait dengan proses ekstraktif metalurgi dan penggunaan pada berbagai sektor MgO. Saya lanjutkan dengan senyawa magnesium berikutnya adalah MgOH 2 kali ya. Tadi sudah disinggung sebenarnya MgOH 2 kali itu merupakan produk antara juga sebelum dihasilkan MgO. Di mana MgOH 2 kali ini tadi bisa diproduksi dari dolomit ya, dan juga dapat diproduksi dari air laut atau brines ya melalui proses presipitasi dengan penambahan CaOH 2 kali. Ya, cukup simpel sebenarnya. Di mana magnesium itu perlu Anda ketahui merupakan unsur ketiga terbanyak dalam air laut ya, setelah sodium dan setelah klor. Nah, yang ketiga adalah magnesium. Tentu harus dikonsentrasikan dulu ya air lautnya, dimurnikan dulu sehingga nanti produk presipitasinya itu ya hanya MgOH 2 kali murni. Oke, tentu juga dapat diproduksi dari magnesia dan dolomit tadi sudah dibahas, di mana MgOH 2 kali merupakan produk antara ya ketika Mg terlarut dipresipitasi sebelum menjadi MgO. Ya, kemudian dari sisi penggunaannya, magnesium hidroksida ini yang paling penting adalah sebagai produk intermediate untuk memproduksi magnesia dan sebagai flame retardant ya, pada industri plastik. Ya, jadi di dalam proses pembuatan plastik ini agar tidak terbakar, mudah terbakar, ditambahkan MgOH 2 kali. Itu salah satu penggunaannya, salah satu pasarnya dari MgOH 2 kali ini, yang juga dapat diproduksi dari dolomit. Kemudian senyawa magnesium berikutnya adalah magnesium sulfat. Ya, di mana magnesium sulfat ini dijual dalam bentuk glycerit, kandungan magnesium sulfatnya 73 sampai 83% ya, dalam bentuk Epsom salt ya. Kandungan MgSO4-nya lebih rendah ya, jadi air hidratnya lebih banyak, dan anhidrous yang air hidratnya sangat rendah, anhidrous MgSO4, kadar MgSO4-nya lebih dari 98%.
Epsom salt MgSO4 ini dipasarkan sebagai bahan kimia untuk industri farmasi dan sebagai reagen analitik ya untuk percobaan penelitian di laboratorium. Di Jerman sebagian besar kiserit dan Epsom salt digunakan untuk bahan produksi potasium sulfat ya. Kiserit digunakan sebagai pupuk ya. Di Indonesia khususnya pada kelapa sawit. Dalam hal ini kita masih mengimpor kiserit dari beberapa negara, salah satunya dari Jerman. Di industri kaca, MgSO4 digunakan sebagai enamel dan pigmen. Di industri plastik digunakan sebagai koagulan yang berfungsi sebagai katalis polimerisasi dan penstabil. Nah, proses ekstraksinya dilakukan melalui proses pelindian dalam larutan asam sulfat ya. Kalau tadi dolomit untuk menghasilkan MgO dilarutkan di dalam HCl asam klorida. Nah, ini karena ya bentuk produknya pun adalah magnesium sulfat, maka media pelindingnya juga asam sulfat. Jadi ini contoh fluosid dengan raw materialnya adalah serpentin. Ya, serpentin setelah dilakukan preparasi fisik ke permukaan pengerusan dilarutkan dalam asam sulfat 4 molar selama 4 jam pada suhu 60 derajat Celcius. Kemudian dilakukan pemurnian larutan dengan menambahkan lime CaO untuk mengendapkan base metal ions yang ikut terlarut ya dalam larutan asam sulfat, yaitu aluminium, besi 2, besi 3, dan kromium ya. Jadi ini dipresipitasi pada pH 8-9. Tadi kan startnya keadaan asam ya, semuanya larut termasuk base metal ini yang ada. Nah, nanti dinetralisasi sampai pH 8-9 mengendap base metalnya, tapi magnesiumnya belum mengendap. Magnesium dan kalsiumnya belum mengendap. Langkah berikutnya adalah mengendapkan kalsiumnya. Jadi diasamkan kembali ya. Jadi dari level 8-9 ditambahkan asam sulfat, pH-nya turun sampai 6-7, di situ terjadi pengendapan Ca2+ terlarut dalam bentuk CaSO4. Nah, setelah dilakukan pencucian dan filtrasi untuk memisahkan gipsumnya, diperoleh larutan yang kaya Mg terlarut ya. Nah, itu dilakukan evaporasi, penguapan, dan kristalisasi. Ya, nanti setelah water solventnya menguap pada temperatur 90 derajat itu kurang lebih 25% ya kehilangan beratnya, terbentuk MgSO4XH2O. Kemudian sampai kehilangan beratnya tetap pada suhu 250 derajat Celcius ini ya, baru dihasilkan MgSO4 7H2O, dan kalau sudah hilang air kristalnya nanti menjadi anhidrous magnesium sulfat ya. Nah, ketika sampai suhu 90 derajat Celcius produknya adalah MgSO4XH2O ini. Ya, ini adalah rute proses untuk memproduksi magnesium sulfat dari biji serpentin. Kemudian potensi sumber magnesium lainnya yang perlu Anda ketahui adalah slag atau terak peleburan ferronikel. Ya, di mana ferronikel ini merupakan salah satu produk proses ekstraksi biji nikel laterit, khususnya biji saprolit ya, yang kandungan MgO-nya cukup tinggi, sehingga terak peleburan Fe ini juga kandungan MgO-nya cukup tinggi, kurang lebih 25-30%, dan juga masih mengandung nikel ya. Ini yang juga perlu dicatat. Tentu bergantung recovery proses smeltingnya ya. Namun kandungan nikel ini bisa dalam level 0,07 sampai 0,1%.
Ya, ini ilustrasi gambarnya ya dari proses smelting dihasilkan terak yang dilakukan tapping, nanti bentuk fisiknya sebagai berikut. Nanti terak ini dapat diproses, diolah menghasilkan juga MgO murni. Ya, seperti ini. Inilah foto-foto yang diambil dari aktivitas penelitian yang saya lakukan ya di laboratorium, dan teraknya dari salah satu pabrik peleburan Feni kita di Sulawesi Tenggara. Hingga saat ini terak peleburan ferronikel ini belum dimanfaatkan secara optimal ya. Jadi masih dipakai untuk pengurukan jalan, untuk reklamasi pantai, untuk membuat batako yang ya tidak memberikan nilai tambah secara keekonomian yang signifikan. Di sisi lain, di dalam terak itu terdapat magnesium, terdapat nikel, dan juga terdapat silikon ya, terdapat besi juga yang dapat diekstraksi ya, yang dapat diekstraksi untuk menghasilkan produk-produk yang mempunyai nilai tambah. Oke, terdapat potensi untuk merecovery magnesium, nikel, SiO2, di mana yang perlu Anda catat juga jumlah terak peleburan Feni ini ya meningkat ya, karena dibangunnya smelter-smelter Feni yang baru dalam 5 tahun terakhir ini. Jadi perlu difikirkan bagaimana pemanfaatan dari terak Feni ini. Salah satunya dengan jalur hidrometalurgi yang melalui proses leaching, kemudian larutan hasil leaching untuk mengekstraksi magnesium dan juga nikel ya. Nikel bisa diekstraksi juga nanti. Nikel terlarut dipisahkan dengan solvent extraction, bisa menjadi produk yang dapat didaur ulang ya, atau menjadi produk katakanlah menjadi MHP ya. Ya, jadi sama seperti proses ekstraksi dari dolomit, ekstraksi magnesium dari terak ini produknya ya kemungkinannya bisa menjadi logam magnesium, dan yang kedua menjadi senyawa magnesium ya. Tentu kalau bisa sampai logam ya harganya lebih mahal tadi ya, sekitar 4.500 USD per ton ya. Kalau dalam bentuk oksida ya mungkin 1/10-nya mungkin ya. Kemudian jenis-jenis senyawa magnesium yang kedua itu ya, baik itu glycerit, brusit, magnesia, dan garam-garam magnesium klorida dan garam magnesium klorida sebagai raw material proses elektrolisis magnesium. Penggunaan senyawa Mg tadi sudah disebutkan untuk pupuk, untuk flame retardant, untuk material refraktori, ya. Nah, rute proses ekstraksi dengan jalur hidrometalurgi yang sudah saya teliti juga, ya pada prinsipnya sama dengan proses ekstraksi magnesium dari dolomit ya, melalui proses leaching, kemudian larutan hasil leaching, di mana pada tahap pemurnian ini juga bisa dipisahkan nikelnya ya, nikel yang terbawa ke dalam slag. Kemudian presipitasi MgOH 2 kali dan kalsinasi, atau bisa juga dari MgCl2 terlarut dilakukan pirohidrolisis, di mana dari situ nanti dapat diregenerasi HCl-nya. Nah, dilakukan juga jalur dengan media asam sulfat kalau ingin dihasilkan produknya adalah glycerit ya, MgSO4X2O. Kemudian juga sebenarnya bisa dengan regen pelindi lain ya, regen pelindi lain misalnya asam nitrat atau asam-asam organik, asam-asam organik misalnya yang diteliti oleh Bu Didi ya. Oke, pada slide berikut ditunjukkan contoh komposisi kimia terak Feni ya.
diambil dari paper dan tesis Pak Andi Yudiarto, ya, tesis S2. Ini ditunjukkan di sini kadar MGO-nya 27%, ya, di mana ini lebih tinggi, ya. Maaf, ini 25%, ya, lebih tinggi sekitar 25% ya, dibandingkan dengan kandungan MgO dalam dolomit yang dalam rentang 19 sampai 23%. Ya, di dalam terak peleburan Veni ini, di mana fasa yang dominan di dalam terak, ya, itu adalah MgSiO3 enstatit, kemudian forsterit Mg2SiO4, jadi dalam bentuk senyawa-senyawa silikat, dan juga forsterit Ver1 MgFeSiO4, ya, yang FF ini. Ya, jadi E ini enstatit Mg2SiO4, kemudian F saja ini forsterit Mg2SiO4, enstatit MgSiO3. Ya, jadi terdapat MgO 27%, SiO2 52%, sisanya oksida besi, oksida aluminium, ada nikelnya 0,07%, ada manghan di sana, kemudian juga ada CaO, ya, karena di biji juga ada Cr2O3. Nah, fokusnya kali ini adalah bagaimana mengekstraksi magnesium, ya, dari terak peleburan Veni ini, dan juga nikelnya, ya, nikelnya bisa diekstraksi juga karena pada pelindian dan melarutan asam selain melarutkan Mg tentu melarutkan nikel juga, ya. Oke. Nah, ini hasil percobaan di laboratorium ditampilkan pada slide berikut. Persen ekstraksi logam dari terak Veni pada pelindian dengan larutan asam klorida 8 molar, suhu 90 derajat Celcius, fraksi ukurannya minus 200 mes dengan nisbah padat cair 1:8, ya, gram per mililiter selama 48 jam. Terlihat yang paling tinggi persen ekstraksinya adalah nikel 92,5%, magnesium tidak terlalu tinggi, jadi pada level 77,5%. Besi terekstraksi hingga kurang lebih 82%, kemudian yang terekstraksi lainnya aluminium, kromium, manghan, dan kalsium. Yang bisa dicatat di sini persen ekstraksi nikel cukup tinggi. Jadi hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar nikel dalam bentuk NiO dalam terak yang tidak terperangkap dalam senyawa-senyawa silikat. Di sisi lain Mg tadi hasil analisis XRD-nya bentuknya bukan dalam bentuk senyawa MgO sederhana, ya, tapi dalam bentuk magnesium silikat yang relatif lebih sulit dilarutkan, ya, dalam larutan asam klorida dibandingkan misalnya dia dalam bentuk MgO saja. Jadi perlu ukuran yang halus, suhu yang relatif tinggi, waktu pelindian yang relatif lama dengan konsentrasi asam yang pekat untuk dapat melarutkan magnesium dari terak Veni ini, ya. Jadi berdasarkan analisis senyawa yang dominan dalam terak dalam bentuk silikat, magnesium silikat, hal ini korelasinya dengan proses pelindiannya lebih sulit dilarutkan, ya, magnesium silikat ini dalam larutan asam klorida dibandingkan dengan ketika dia misalnya dalam bentuk MgO. Ini reaksi pada pelindian terak Veni dalam larutan HCl, ya, terkait dengan reaksi pelarutan magnesiumnya. Tadi dari enstatit, ya, maaf, dari forsterit, ya, Mg2SiO4. Nah, tadi ada enstatit dan ada forsterit Ver1. Reaksi-reaksinya adalah sebagai berikut. Ya, jadi dari reaksi-reaksi ini didapatkan magnesium terlarut, besi terlarut, dan aluminium terlarut. Ya, yang nanti besi, aluminium,
kalsium, dan juga nikel itu harus dipisahkan terlebih dahulu sebelum pada tahap selanjutnya dilakukan sintesis MgO ya. Sebelum dilakukan presipitasi Mg dalam bentuk MgOH 2 kali, karena pH presipitasi dari base metal ini kan lebih rendah dibandingkan dengan pH presipitasi dari magnesium. Nah, setelah dilakukan pemurnian larutan tadi ya, ketika nikelnya ingin diekstraksi juga bisa dengan ekstraksi pelarut, misalnya dengan cyanide 272 sebagai contoh ya. Nah, setelah dipisahkan nikel kemudian base metal yang terlarut di presipitasi MgOH 2 kali ini dapat dilakukan pada pH 10 sampai 11. Ya, jadi hasil XRD-nya menunjukkan senyawanya yang terdeteksi hanya brucite ya, MgOH 2 kali. Namun presipitat yang putih terang itu baru diperoleh pada pH 11 sampai 12 ya. Jadi bisa dibandingkan di sini dari larutan awalnya ya, sebelum dilakukan presipitasi dengan menambahkan CaOH 2 kali ya, atau NH4OH, terlihat di pH 10 sampai 11 ini masih belum putih cerah ya. Tentu itu bergantung kepada impurities yang masih ada di sana ya. Nah, ketika atau bergantung sejauh mana tersuspensi ya magnesium hidroksidanya, magnesium terlarutnya. Nah, ketika dilakukan pada pH 11-12 lebih cerah warnanya putih ya, dan sama-sama hasil XRD-nya mendeteksi senyawa yang ada di dalam presipitat itu adalah MgOH 2 kali atau brucite. Nah, langkah selanjutnya ketika ingin produk akhirnya MgO ya, MgOH 2 kali ini dilakukan kalsinasi. Ya, sama seperti tadi proses ekstraksi dari dolomit tadi. Ya, namun ketika cukup MgOH 2 kali ya tidak perlu kalsinasi ya, karena kalsinasi itu ya tentu harus ada reaktor yang disediakan, misalnya rotary kiln, harus ada sumber energinya ya. Oke, hasil percobaan di laboratorium dari sumber yang sama, tesis Pak Andi Yudiarto tahun 2013 dapat dihasilkan MgO murni ya. Ini adalah fotonya, gambarnya ya, pada proses kalsinasi yang dilakukan paling tidak suhunya 600 derajat Celcius, di mana ya semakin tinggi suhu proses kalsinasi semakin cepat proses penghilangan air hidratnya ya pada suhu di atas suhu minimalnya secara termodinamika. Baik, itu adalah alternatif proses ekstraksi MgO ya dari terak peleburan Veni melalui proses pelindian dalam larutan asam klorida, presipitasi, dan kalsinasi. Saya lanjutkan setelah proses ekstraksi magnesium dalam bentuk senyawanya dengan proses produksi logam magnesium ya. Khususnya ini yang melalui jalur hidroelektrometalurgi. Ya. Terdapat dua rute proses untuk memproduksi magnesium yang sudah dilakukan secara komersial di industri. Yang pertama adalah rute elektrokimia melalui proses elektrolisis dalam lelehan garam klorida. Yang kedua adalah thermal reduction atau proses metalotermik, di mana Mg nanti direduksi oleh silikon ya dengan proses silikotermik, atau proses komersial yang banyak dilakukan namanya proses PGN. Untuk proses elektrokimia ini terdapat beberapa proses yang dilakukan di industri ya. Ada proses DSM, proses Dow, proses McCorp, proses Norsk, proses Magnola, dan proses AMC. Saya akan membahas ya masing-masing. Jadi yang menjadi pembedanya adalah satu
desain dari sel elektrolisisnya, yang kedua proses sebelum dan sesudahnya. Itu yang menjadi perbedaan di antara proses-proses ini. Pada proses DSM, raw materialnya itu adalah air laut ya, khususnya adalah air laut mati yang kandungan garamnya tinggi, khususnya dalam hal ini adalah MgCl2 ya. Dead Sea itu di Yordania sana ya, berbatasan dengan Israel. Nah, dilakukan pengkayaan ya, sehingga nanti diperoleh kristal KCl MgCl2 6H2O yang nanti dilakukan pengeringan di dalam fluidized bed, kemudian dilakukan klorinasi ya dengan menginjeksikan gas klorin dan menambahkan kokas untuk nanti menghasilkan MgCl2 garam ya, menghasilkan kristal garam MgCl2 yang dilakukan proses elektrolisa dengan Russian diaphragma cell ya, menghasilkan magnesium logam, menghasilkan gas klorin ya dari reaksi di anoda yang sebagian dijual, sebagian dipakai untuk klorinasi magnesiumnya, di mana diafragma itu digunakan untuk memisahkan gas klorin yang dihasilkan di kompartemen anoda dengan lelehan Mg di katoda sehingga tidak teroksidasi kembali menjadi MgCl2. Nanti akan ada pembahasan khusus mengenai proses elektrolisisnya. Ini proses DSM dengan raw material adalah dari air laut mati ya, Dead Sea. Yang banyak diterapkan di Eropa ya, proses Dow, bahan bakunya dolomit. Nah, ini yang menarik ya, dari dolomit bisa sampai menjadi magnesium metal ya, menjadi logam magnesium murni. Rute prosesnya, dolomit dilakukan kalsinasi. Setelah kalsin dolomit terbentuk, kemudian dilakukan presipitasi MgOH 2 kali dengan menambahkan air laut dan kaustik soda atau NaOH. Setelah dilakukan pemisahan padatan cairan, endapan MgOH 2 yang terbentuk kemudian dilindi, dilarutkan dalam HCl. Ya, jadi ini reaksinya dari MgOH 2 kali menjadi MgCl2 terlarut. Kemudian MgCl2 tersebut dipanaskan menggunakan spray dryer untuk menggunakan gas alam bahan bakarnya sehingga terbentuk MgCl2 2H2O granul. Ya, terbentuk granul MgCl2 2H2O. Nah, baru nanti MgCl2 ini sebagai umpan dalam proses elektrolisis dalam lelehan garam MgCl2 yang juga nanti ditambahkan NaCl dan KCl ya. Berikut adalah flow sheet proses Dow dengan bahan baku dolomit, dengan produk akhir adalah logam magnesium. Jadi dolomit setelah dikalsinasi direaksikan dengan air laut untuk mengendapkan MgOH 2 kali ya, di mana MgOH 2 kali ini nanti dilakukan leaching dalam HCl untuk melarutkan dalam bentuk MgCl2 ya. Nah, MgCl2 terlarut ini nanti dikeringkan, dikristalisasi menjadi MgCl2 yang nanti diumpankan ke sel elektrolisis dalam lelehan garam, sel Dow ya, untuk menghasilkan logam magnesium dan gas klorin. Di mana gas klorin ini digunakan untuk sintesis HCl ya, direaksikan dengan hidrogen sehingga terbentuk HCl yang dipakai kembali untuk pelindihan MgOH 2 kali. Jadi ini konsep proses Dow untuk memproduksi magnesium metal dari dolomit ya, melalui proses presipitasi MgOH 2 kali dengan mengkontakkan kalsain dolomite dengan air laut.
Proses berikutnya adalah proses Norsk Hydro, bahan bakunya adalah magnesit. Ya, jadi yang menjadi pembeda juga bahan bakunya, tergantung ketersediaannya di suatu tempat ya. Jadi ini magnesit MgCO3 dilakukan leaching dalam HCl, kemudian dilakukan kristalisasi MgCl2 ya, yang nanti diumpankan ke dalam sel ya, sel elektrolisis Norsk Hydro ini. Jadi mirip dengan proses Dow, nanti ada regenerasi HCl melalui proses reaksi kontak antara Cl2 yang dihasilkan dari proses elektrolisis dengan gas hidrogen. Nah, gas hidrogen ini nanti bereaksi dengan gas klorin untuk HCl yang digunakan untuk proses leaching ya, proses leaching. Ya, jadi yang dilakukan di Brilling Tower dan di fluidized bed itu adalah menghilangkan air kristal. Ya, menghilangkan air kristal dengan mengalirkan gas HCl di sini pada suhu 330 derajat Celcius. Sehingga nanti kristal MgCl2 terbentuk yang kemudian diumpankan ke dalam sel elektrolisis Mg. Ini adalah proses Norsk Hydro. Kemudian proses Magnola, bahan baku awalnya adalah serpentin. Ya, serpentin dilakukan leaching dalam HCl. Ya. Jadi serpentin itu magnesium silikat ya sebenarnya dilakukan leaching dalam HCl. Kemudian setelah dilakukan pemisahan solid liquid, sludge-nya dipisahkan, dilakukan kristalisasi MgCl2 ya. Jadi di spray dryer ini dilakukan kristalisasi MgCl2 H2O dengan kandungan MgO 2%, baru nanti dilakukan klorinasi di superklorinator dengan mengkontakkan MgCl2 2H2O ini dengan gas HCl ya, yang dihasilkan dari reaksi antara Cl2 HCl, terbentuk MgCl2 yang dipakai dalam bentuk padatnya dalam proses elektrolisis magnesium dan lelehan garam dalam sel elektrolisis alkan ini ya. HCl-nya dipakai kembali untuk leaching ya. Jadi HCl yang dimasukkan dalam superklorinatornya ada dua fungsi ya. Yang pertama mengkonversi MgCl2 2H2O menjadi MgCl2 ya, dan nanti eksesnya adalah digunakan untuk leaching. Ya, suhu di superklorinator ini 650 derajat Celcius. Oke, saya lanjutkan dengan pembahasan mengenai elektrolisis magnesium dalam lelehan garam klorida, di mana pada prinsipnya MgCl2, Mg2+, ya, ionnya itu direduksi secara elektrolitik menjadi Mg metal ya, dan karena temperatur lelehnya rendah maka Mg metal yang terbentuk itu dalam bentuk cair. Nah, MgCl2 itu sebagai bahan baku Mg-nya itu nanti dilarutkan dalam lelehan garam klorida yang terdiri dari MgCl2 sendiri 8 sampai 20%, ada BaCl2, LiCl, CaCl2, NaCl dan atau KCl. Ya, nah MgCl2 tadi sudah dibahas, dapat dihasilkan dari proses klorinasi MgO atau MgCO3 atau kristalisasi larutan MgCl2 yang diperoleh dari pelindian MgOH 2 kali, atau ditarik lebih ke hulu lagi dari pelindian dolomit tadi. Ya, yang terjadi di dalam proses elektrolisis magnesium ini di anoda adalah oksidasi ion klorida menjadi gas klorin yang ini tidak boleh kontak dengan lelehan magnesium, karena kalau kontak nanti ya terbentuk MgCl2 lagi ya. Kemudian di katoda terjadi deposisi logam Mg dalam bentuk
liquid ya dari ion Mg2+. Dari ion Mg2+. Kemudian lelehan garamnya tadi sudah saya sampaikan. Lelehan garam ini harus diatur sedemikian rupa komposisinya dan juga densitasnya ya. Ketika densitas elektrolit itu lebih tinggi dibandingkan lelehan Mg, maka Mg ini tidak akan terapung. Tapi ketika densitas Mg lebih rendah dibandingkan dengan densitas elektrolit, maka Mg ini akan mengapung di atas elektrolitnya. Evolusi gas klorin, jadi gas klorin ini sebagaimana dilihat pada flowsheet tadi ya, dipakai untuk meregenerasi HCl, ya, dan eksesnya juga menjadi byproduct, ya, karena gas klorin itu bahan baku untuk membuat plastik. Ya, membuat PVC dan juga untuk keperluan lainnya. Evolusi gas klorin ini 2,7 sampai 2,9 ton per ton magnesium. Jadi lebih banyak gas klorinnya ya, hampir 3 kali lipat. Kemudian selnya ada yang dilapisi bata tahan api dan ada yang tidak. Katodanya baja, anodanya grafit. Ya, material katodanya baja, anodanya grafit. Konsumsi energi teoretiknya berdasarkan perhitungan tegangan dekomposisinya adalah 6,8 kWh per kilogram Mg dengan tegangan teoretik 3,1 volt. Sementara tegangan sel aktualnya signifikan lebih tinggi 5-8 volt sehingga mengakibatkan konsumsi energi aktualnya juga signifikan lebih tinggi dari konsumsi energi teoretiknya dalam rentang 10-20 kWh per kilogram magnesium ya, dia hampir mirip dengan konsumsi energi untuk memproduksi aluminium. Jadi ketersediaan energi listrik yang murah kembali menjadi faktor kunci di mana suatu pabrik elektrolisis magnesium ini kompetitif. Sekitar 30 sampai 60%, 32 sampai 66% energi hilang dalam bentuk panas, sisanya karena tahanan elektrolit, overpotensial elektroda, dan reaksi pembentukan kembali MgCl2 yang bereaksi kembali dengan gas klorin ya, ketika tidak terpisahkan dengan baik, ketika terjadi kontak kembali antara lelehan magnesium dengan gas klorin. Itu akan menurunkan efisiensi arus. Berikut ini skematik sel elektrolisis magnesium ya, di mana ada anodanya grafit ya, kemudian ada katodanya baja ya, tertutup selnya ya, dan gas klorinnya dikeluarkan ya melalui atas ini ya, nanti di katoda ini akan terbentuk lelehan magnesium yang nanti akan dilakukan tapping. Rapat arusnya dalam rentang 2000 sampai 8000 ampere per meter persegi dengan efisiensi arus 70 sampai 95%. Di mana efisiensi arus ini ditentukan adanya ion-ion pengotor di dalam elektrolit ya. Untuk ion alkali dan juga Ca2+ akan ikut tereduksi karena lebih nobel ya. Sementara impurities seperti magnesium, besi, sulfur, silikon, fosfor, boron, titanium dapat mempasifasi permukaan katoda sehingga diperlukan penambahan aditif dalam bentuk CaF2 atau NaF. Kriteria performa pabrik elektrolisis magnesium yang pertama, rapat arus operasinya. Semakin tinggi rapat arus operasi, tentu kapasitas produksi selnya semakin tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah efisiensi arus, ya, arus yang digunakan untuk proses yang berguna semakin tinggi juga semakin baik. Yang ketiga adalah konsumsi energi spesifiknya dalam kWh per ton magnesium. Semakin tinggi tegangan sel, nanti konsumsi energinya semakin tinggi. Jadi diharapkan semakin rendah konsumsi energinya ini. Parameter lainnya adalah cell life,
umur selnya dan rebuilding cost, kemurnian gas klorin yang dihasilkan karena gas klorin jadi byproduct dan untuk beberapa teknologi tadi dipakai untuk memproduksi atau menghasilkan hasil yang digunakan untuk leaching. Working environment emission, bagaimana bisa dikendalikan emisi gas klorin, gas fluorin, ya. Kemudian pembentukan sludge. Inilah beberapa kriteria terkait performa pabrik elektrolisis magnesium. Ini contoh parameter performa pabrik menggunakan teknologi Dow dan IG Farben, ya. Jadi bisa dibandingkan sel bodinya dari steel dan steel yang dilapisi dengan keramik lining. Kemudian arusnya Dow lebih tinggi, ya, tentu kapasitas produksi selnya lebih tinggi dengan arus lebih tinggi. Sel voltage-nya, cathode efisiensinya lebih rendah dibandingkan IG Farben. Energi efisiensinya tentu juga akan lebih rendah ketika efisiensi arusnya lebih rendah, karena efisiensi energi kan efisiensi arus kali efisiensi tegangan. Jarak anoda katoda, energy consumption-nya lebih tinggi, ya. Dow, operating temperature, konsumsi grafitnya lebih besar, magnesium content di produknya 99,8%, sama, ya. Metode pemanasannya adalah dari eksternal, sementara yang IG Farben konsepnya adalah dari internal resistant. Ini perbandingan teknologi elektrolisis dalam pemilihan garam antara Dow dan IG Farben. Sedikit memberikan informasi, mengingatkan Anda, ini mestinya ada di kuliah lain, ya, proses Pigeon, jalur termalnya, ya, jalur proses pirometalurginya untuk menghasilkan logam magnesium dari dolomite, dikalsinasi, kemudian direduksi, setelah dilakukan briquetting direduksi dengan ferrosilikon, ya, yang mengandung 75% silikon, ya, di mana silikonlah yang berperanan mereduksi magnesium. Jadi dari MgO, ya, tadi dolomit yang dikalsinasi tadi bereaksi dengan Si menjadi Mg, ya. Si-nya ini yang mengambil oksigennya menjadi Mg2SO4. Nah, nanti dipisahkan Ca2SO4 dan besinya, magnesiumnya nanti dalam bentuk gas dikondensasi, ya, jadi magnesium metal. Jadi ini proses Pigeon, di mana bila dibandingkan dengan elektrolisa, proses Pigeon ini relatif biaya kapitalnya lebih rendah. Kemudian relatif lebih mudah dioperasikan, lebih sederhana, ya, prosesnya batch, sementara kekurangannya sebenarnya konsumsi energinya lebih tinggi dan produktivitasnya lebih rendah, sehingga untuk diterapkan di negara yang labor intensif seperti di Eropa, maka nanti biaya buruhnya akan tinggi, ya. Namun dari tahun 2000-an awal proses Pigeon ini menggeser proses elektrolisis dalam lelehan garam untuk memproduksi magnesium, ya, di mana teknologi itu mendominasi produksi magnesium dari era 70 sampai 90-an di Amerika, Kanada, dan beberapa negara European Union. Sehingga di bagian awal tadi ditunjukkan bahwa negara yang produksinya sangat jauh di atas adalah Cina, ya, yang menggunakan proses thermal ini, ya, thermal reduction ini untuk produksi magnesium yang relatif tidak bermasalah dengan labor cost ini dibandingkan dengan USA, Kanada, dan negara European Union. Itu sedikit mengenai proses pirometalurginya, ya, proses Pigeon, yang merupakan slide terakhir, ya. Ini kelebihan dan kekurangan proses Pigeon ini.
untuk kuliah daring kita hari ini. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, silahkan disampaikan kepada saya. Tetap semangat untuk belajar dan tetap menjaga kesehatan. Terima kasih, selamat siang.